Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada pada malam ke-28 bulan Ramadan. Itu artinya tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kira-kira ini Pak jamaah Masjid Al-Furqan ini tambah banyak atau berkurang Pak? Tambah banyak, berkurang. Tapi alhamdulillah saya lihat ini tambah banyak, ya tambah banyak jamaahnya. Kalau saya lihat di masjid-masjid beberapa yang saya tempatnya ceramah, tambah maju jamaahnya. Harusnya semakin mau habis Ramadan, semakin banyak jamaah. Kenapa? Karena semakin mau habis Ramadan, sebenarnya tambah banyak kemuliaannya. Belum lagi Allah menjanjikan di 10 terakhir, utamanya di malam-malam ganjil bulan Ramadan, ada sebuah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya ibadah yang kita laksanakan di malam itu jauh lebih mulia dibandingkan kita beribadah kurang lebih 1000 bulan lamanya. Ada Pak yang bisa beribadah selama 1000 bulan tanpa henti? Bacaan Quran kita di malam itu lebih mulia dibandingkan kita baca Quran selama 1000 bulan lamanya. Misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pas turun Lailatul Qadar, maka bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya kita itu lebih mulia dibandingkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim tanpa henti selama 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa? Nah, infak sedekah kita di malam itu lebih mulia dibandingkan kita bersedekah selama 1000 bulan lamanya. Oleh karenanya dalam hadis Rasul dikatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanata kulluha Ramadan." Andaikan kiranya umatku tahu tentang betapa banyak kemuliaan Ramadan, maka pasti umatku akan minta seluruh bulan-bulan di luar Ramadan menjadi bulan Ramadan semuanya. InsyaAllah tema kita pada malam ini adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat ulama di tengah-tengah umat ini, yang mana perbedaan ini terkadang memunculkan perselisihan, memunculkan perpecahan antar umat. Padahal harusnya kita yakini Pak, bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Memang sudah menjadi ketentuan Allah. Tidak mungkin kita bisa memaksakan bahwa seluruh umat ini sama, seragam. Tidak bisa Pak. Dalam ayat Allah dikatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar." Bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit bumi, antara langit bumi sudah berbeda. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan antara siang dan malam. La ayatil liqaumi, la ayatil liulil albab, menjadi tanda-tanda bagi orang yang berfikir.
Di ayat lain dikatakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki-laki perempuan. Berbeda lagi, Pak. Coba bayangkan, Pak, kalau laki-laki semua yang diciptakan Allah, tidak ada perempuan. Bagaimana nasib kita ini laki-laki, Pak, sekiranya tidak ada perempuan. Begitu juga sebaliknya, kalau perempuan semua, ribut dunia, Pak, gara-gara cerita. Tapi tidak ada ibu-ibu di sini, di kampung saya banyak yang suka cerita, suka gosip. Untuk apa diciptakan perbedaan itu? Kita diciptakan berbangsa-bangsa, berbeda bangsa, berbeda suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Jadi perbedaan itu hadir untuk memberikan solusi, keindahan, kedamaian antara satu umat dengan umat lainnya. Oleh karenanya, Pak, jangan hanya gara-gara berbeda lalu kemudian kita berpecah, lalu kemudian kita berselisih. Kalaupun kita cermati, Pak, seluruh perbedaan di tengah-tengah ulama kita, utamanya kita melihat perbedaan pandangan pada ulama 4 mazhab, mulai dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Perbedaan yang ada itu hanya berada pada wilayah furu', cabang saja, bukan perbedaan pada wilayah usul atau pokok agama. Jadi baru kita harus mempermasalahkan tatkala ada orang yang mengaku Islam tapi syahadatnya bukan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu perlu kita perselisihkan, perlu kita perdebatkan. Kita Islam dengan berbagai macam aliran, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wahdah Islamiyah, ada Salafi dan sebagainya. Semua meyakini bahwa salat Isya itu 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat subuh 2 rakaat, salat duhur, salat asar 4 rakaat. Ada di sini NU Muhammadiyah yang mengurangi salat maghrib menjadi 2 rakaat, ada? Tidak ada. Kita sama di wilayah usul, kita sama di wilayah pokok ajaran Islam, tapi kita hanya berbeda di wilayah furu'. Yang mana itu wilayah furu'? Misalkan ada yang ketika sholatnya membaca suratul Fatihah, bismillahnya tidak dibesarkan. Ada yang basmalahnya dibesarkan, ada yang sama sekali tidak membaca basmalah. Misalkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal itu ketika membaca suratul Fatihah itu mensirkan basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, seperti tadi Al-Mukarram. Pendapatnya siapa yang diambil? Pendapatnya Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kalau kita temukan ada imam yang tidak membaca basmalah sama sekali, berarti dia mengambil pendapatnya Imam Malik. Kenapa Imam Malik tidak membaca basmalah? Karena Imam Malik meyakini bahwa basmalah bukanlah bagian daripada suratul Fatihah. Kalau Imam Syafi'i membesarkan bacaan basmalahnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menganggap bahwa basmalah itu menjadi bagian daripada suratul Fatihah. Kemudian mau kita pertentangkan mana yang benar antara keempat pendapat itu? Semua benar. Yang salah adalah yang tidak membaca suratul Fatihah ketika sholat. Betul, Pak? Itu. Misalkan Allahu Akbar, langsung dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Salah, tidak baca Fatihah,
tidak sah salatnya. Kemudian yang banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang sering diperdebatkan adalah kunut tidak kunut. Ini perdebatan klasik, Pak. 1000 tahun yang lalu sudah diselesaikan oleh ulama-ulama kita. Lalu saat sekarang ini mau kita pertentangkan, mau kita perselisihkan. Yang mau kunut silahkan, yang tidak mau kunut tidak usah dipermasalahkan. Saling menghargai antara satu dengan yang lain. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak kunut ketika subuh. Yang mana yang kunut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Cuma perbedaannya, kunutnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, kunutnya Imam Malik itu sebelum ruku, itu pun tidak dibesarkan suaranya. Jadi sebelum ruku diam sejenak, kemudian membaca doa kunut, tapi tidak dibesarkan. Itu Imam Malik. Imam Syafi'i kunutnya nanti setelah bangkit dari ruku. Silahkan memilih mana yang kita yakini. Kemudian ketika hendak sujud, ada yang lututnya duluan, ada yang tangannya duluan. Mana yang betul? Semua betul. Karena semuanya pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duluan lututnya. Tatkala apa? Tatkala dia masih muda, Rasulullah duluan lututnya. Tapi ketika Rasulullah sudah tua, tangannya duluan. Jadi terserah kita yang tua-tua, ya tanganlah duluan, jangan lutut duluan. Ya, nanti bunyi lututnya. Yang masih muda-muda, tangannya duluan. Jadi yang mau tangannya duluan betul, yang mau lututnya duluan silahkan. Yang mana yang salah? Yang kepalanya duluan. Itu yang salah. Coba. Dan coba kita perhatikan, Pak, kalau kita membaca riwayat ulama-ulama kita ini, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berbeda tapi tidak pernah saling mencaci antara satu dengan yang lain. Suatu ketika terjadi perdebatan hebat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Malik berguru ke Imam Abu Hanifah. Terjadi perdebatan hebat sampai keringatan Imam Malik menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Imam Abu Hanifah. Saking cerdasnya Imam Abu Hanifah. Tapi ketika selesai perdebatan, Imam Malik ditanya, "Wahai Imam Malik, setelah perdebatan tadi bagaimana pendapatmu melihat Imam Abu Hanifah?" Kata Imam Malik, "Saya belum pernah berjumpa dengan seorang ulama yang cerdas yang pertanyaannya sampai membuat saya keringatan." Ketika ditanya Imam Abu Hanifah, "Wahai Imam Abu Hanifah, setelah perdebatan dengan Imam Malik, bagaimana pandangan engkau kepada Imam Malik?" Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, "Saya belum pernah berjumpa dengan seorang ulama yang begitu cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya." Mereka berbeda, tapi mereka saling memuliakan antara satu dengan yang lain, bukan justru saling mencaci antara satu dengan yang lain. Tatkala Imam Syafi'i berkunjung ke masjidnya Imam Malik, dipersilakan untuk menjadi imam. Pada saat itu Imam Malik sudah meninggal. Imam Syafi'i dipersilakan menjadi imam di masjidnya Imam Syafi'i. Dia tidak membesarkan kunutnya. Ketika selesai salat ditanya, "Wahai Imam Syafi'i, engkau kan membesarkan bacaan kunut. Kenapa saat memimpin imam, memimpin jamaah, engkau tidak membesarkan bacaan kunutmu?" Kata Imam Syafi'i, "Aku menghargai pendapat guruku. Di depan masjid ada kuburan guruku. Aku tidak membesarkan kunutku karena aku menghormati pendapat guruku." Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Berbeda pendapat, tapi dalam kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan
da'autu lisyafi'i fi salati arba'a sinina sana. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 tahun lamanya. Mereka berbeda Pak, tapi saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah perbedaan pandangan saat ini itu menjadikan kita mengikuti sebagaimana perbedaan pandangan ulama-ulama kita dulu? Kebanyakan hari ini Pak, itu saling menghujat, saling mencaci antara satu dengan yang lain. Harus kita yakini bahwa pakaian yang kita pakai tidak boleh kita paksakan untuk dipakai oleh orang lain. Misalkan saya pakai pakaian XL Pak, tidak boleh saya memaksakan kehendak untuk ketika saya belikan baju anak saya belikan juga baju ukuran XL. Tidak boleh. Betul Pak ya? Oleh karenanya, karena ini cuma sampai 20 menit saja ya, mari kita saling menghargai antara satu dengan yang lain ya. Berbeda itu boleh, tapi bertikai, berpecah, itulah yang dilarang oleh agama kita. Kita ambil sifatnya pelangi. Apa sifatnya pelangi? Coba lihat pelangi Pak. Pelangi itu indah bukan karena satu warnanya. Pelangi itu indah karena memiliki banyak warna. Tapi keindahan pelangi itu terletak karena antara satu warna dengan warna yang lain saling menghargai antara satu dengan yang lain. Merah tidak pernah mengatakan sayalah warna yang paling cantik. Biru tidak pernah mengatakan sayalah warna yang paling cantik. Akan tetapi mereka saling menyatu dalam perbedaan itu sehingga menjadikan pelangi itu terlihat indah. Mari kita belajar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kun kal yadaini wala takun kal ainaini. Ambil sifatnya kedua tangan, jangan engkau mengambil sifatnya kedua mata. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah mengatakan ambil sifatnya kedua tangan, jangan mengambil sifatnya kedua mata? Filosofinya adalah kedua mata Pak tidak pernah akur antara satu dengan yang lainnya. Coba lihat mata kita, kalau kena penyakit mata kanan tidak akan berhenti sakit sebelum pindah ke mata kiri. Betul Pak? Ketika dua-duanya sakit, kedua mata kita tidak akan berhenti sakit sebelum penyakitnya pindah ke matanya tetangga. Kemudian dari tetangga pindah-pindah sampai satu kampung Pak, kena penyakit mata. Itu jeleknya penyakitnya mata. Tidak mau melihat orang bahagia. Ketika dia menderita, dia minta doa, ya Allah, saya menderita ya Allah, tapi kasih derita juga itu tetanggaku. Itu jeleknya itu sifatnya mata itu. Ada penyakitnya mata itu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tapi kata Rasulullah, kun kal yadaini, ambillah sifatnya kedua tangan. Apa sifatnya kedua tangan? Kedua tangan Pak memiliki sifat saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Ketika tangan kanan gatal tanpa diminta, tangan kiri menggaruk. Betul? Ada di sini ketika gatal tangan kanannya, tangan kirinya bilang garuk sendiri. Ada? Tidak ada. Tangan kiri gatal tanpa diminta, tangan kanan datang menggaruk. Kedua-duanya gatal Pak, saling menggaruk. Coba indahnya persahabatan keduanya. Kemudian antara satu dengan yang lainnya tidak pernah saling iri. Tangan kanan kerjanya yang baik-baik, dia yang ambil uang, dia yang makan. Pokoknya pekerjaan baik dilakukan oleh tangan kanan. Tangan kiri kasihan, apa kerjanya? Cleaning service. Kerjanya cuma di belakang. Tapi tangan kanan tidak pernah sombong, tangan kiri juga tidak pernah iri. Sehingga tangan kanan pergi berbelanja di mall,
Dia beli jam tangan, siapa yang pakai? Tangan kiri, Pak. Coba. Beli cincin, siapa yang pakai? Tangan kiri. Berarti tangan kiri yang beli, Pak. Dikasih tangan kanan. Oleh karenanya, Pak, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, saya yakin dosa-dosa kita yang berhubungan dengan Allah itu sudah diampuni oleh Allah. Karena Ramadan artinya membakar, yang membakar seluruh dosa-dosa di masa lalu, tapi dosa-dosa yang hubungannya kepada Allah. Tapi dosa-dosa yang belum diampuni adalah dosa-dosa yang kaitannya kepada sesama manusia. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kebencian Allah, azab Allah kepada manusia dimanapun mereka berada, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali yang bagus hubungannya kepada Allah dan bagus hubungannya kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan bersih, suci, sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bila ada kelebihan datangnya dari Allah, bila banyak kekurangan datangnya dari diri pribadi saya, tak luput dari dosa dan kesalahan. Akhirul kalamullah musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.